Ketemu lagi nih guys ya. Waduh, nggak enak nih kalau misalkan kita membuka video ini tidak dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3 nih guys. Ya guys, hari ini ya, ini agak sedikit berbeda. Nah, ini gua mau membahas, ini ada beberapa varian dari brand Inku ya. Gue ulas sedikit ya, sebetulnya gue suka banget dengan barang-barang Inku ya. Kenapa? Yang pertama sebetulnya gue suka dengan colornya. Yang colornya itu memang gue salah satu color favorit gue ya. Ini kuning hitam. Nah, jadi memang punya daya tarik tersendiri ya. Kenapa akhirnya gue memutuskan ya. Di sini ada beberapa yang nantinya gue akan ulas beberapa hand tools ya. Ini hand tools dan kebetulan bisa lo lihat ya, ini di belakang gue. Nah, ini masih dalam satu rapi-rapih ya guys ya. Kita juga step by step, sedikit demi sedikit. Nah, beberapa juga memang hand tools ataupun power tools ya, nah, itu tidak bisa gue bawa ke tempat ini karena memang melainkan barang-barang gue sudah di toolbox dan memang jarang sekali kalau untuk pulang. Dan memang kebetulan juga ya, gue menempatkannya itu lokasinya di sini juga ya, di tempat kita syuting sekarang. Ya, maka dari itu setelah gue memutuskan untuk bikin background seperti ini ya. Nah, ini gue membutuhkan juga ya, ini ada hand tools ya, dan nantinya kedepannya bakal gue pajang di sini, dan yang pasti gue bakal pakai ini untuk kebutuhan di G3 channel ya. Oke guys, ini gue mau bahas yang pertama. Ini sih sebetulnya gue cuma hanya ingin memberitahukan saja ya guys ya. So penting nggak penting ya, mana tahu dari kalian ada yang ingin membeli ya, nggak ada salahnya. Ini sedikit gue ulas untuk hand toolsnya Inku ya. Ya guys, ini yang pertama ya. Di sini ada 3 buah ya. Ini bisa lo lihat ya. Di sini ada 3 buah varian yang berbeda. Nah, ini kuas ya. Nah, kuas ini yang pertama ada di 1 in ya. Ini 1 in ya. Ini 2 in. Dan yang ini ada di 3 in ya. Ini gue mau coba ulas untuk yang kita coba lihat yang besar aja ya guys ya. Ya guys, ini kalau menurut gue ya, ini standar sama umumnya pada kuas ya. Jadi memang rambutnya ya, ini bulunya lumayan gue suka. Tapi yang bikin gue paling suka itu, punya ketertarikan adalah ini guys ya. Ini dia gagangnya ya. Ini plastik ya. Plastik, dan di sini bisa lo lihat ini material finishingnya ya. Ini gue cukup suka ya. Dan di sini selalu Inku ada tulisannya ya. Di sini ada patented. Nah, ini patent ini mungkin ini kalau yang gue anggap adalah ya, dia membuat ini supaya ada hak ciptanya ya. Ini kalau feeling gue ya guys, yang mohon dikoreksi. Nah, ini feeling gue. Jadi supaya ini ya, ini desain ini supaya tidak di copy dengan brand-brand yang lain. Nah, ini yang gue tangkap seperti itu. Nah, makanya dia selalu dibuat hampir semua power toolsnya juga ya, hampir semua. Nah, ini selalu ada tulisan patent ini. Ya guys, ini kuas ini nggak terlalu mahal ya. Ini nggak terlalu mahal. Ini 3 innya ini harganya 25.000 ya, 25.000, 15.000, 5.000. Nah, ini kalau nggak salah ya, gue lupa inget ya. Nah, ini yang gue sukanya sekali itu adalah ya, ini tadi gue bilang ya, ini bahannya dia, bahan materialnya ini benar-benar plastik, dan plastiknya ini kayaknya benar-benar solid banget ya. Jadi tidak mudah patah ya, tidak mudah patah ya. Tapi memang agak sedikit yang paling tidak enak itu adalah nanti pada saat kalau memang kalian untuk memakai untuk ngecat ya, untuk ngecat itu, nah ini biasanya gampang kotor. Nah, kebetulan kalau gua membeli kuas ini ya, ini fungsinya lebih ke untuk cleaning ya, lebih ke untuk cleaning. Nah, ini gua membeli kuas ini beberapa macam, ini ada 3 macam. Nah, ini memang untuk cleaning aja. Cleaning apa? Cleaning tools ya. Kalau misalkan kita habis pakai, nah itu
biasanya gue suka kuas-kuasin seperti ini. Power tools juga biasanya gue seperti itu gitu. Nah itu ada maintenance-nya sendiri. Nah itu tapi maintenance-nya beda-beda terkadang orang ya. Jangan salah nih, jangankan power tools ya, untuk sekelas hand tools aja ya, itu gue selalu gue kuasin. Biasanya nih gue berikan sedikit contoh. Nah ini nih guys ya, ini ya, ini dia kunci ratchet yang pernah gue review ya. Ini untuk kalau kita, gue biasanya nih pribadi gue sendiri, kalau ini gue habis pakai ya, ini selalu biasanya gue bersihin, kalau memang dia kena percikan, kalau misalnya lagi posisi ngelas atau gimana tuh biasanya selalu gue bersihkan terlebih dahulu ya. Setelah gue bersihkan, nah ini ya, ini pas bagian ratchetnya di sini ya, kalau lu dengar, nah ini di sini tuh biasanya gue kasih lumas ya, gue pelumasin. Nah jadi so pastinya ya, kalau kita merawat ya hand tools ataupun power tools ya, kita rawat dengan baik ya, insya Allah nanti umurnya kedepannya akan panjang ya. Jadi kalian juga harus bisa menyayangi nih barang-barang kalian. Nah jadi jangan setelah pakai ditaruh ya. Kadang-kadang nih guys, gue kalau misalkan posisi kayak gini ya, ini color yang memang warnanya terang seperti ini. Nah itu pada saat kotor kan kadang-kadang kita udah males ya. Nah gue tuh kadang-kadang di sini tuh sampai gue sikatin pakai sikat gigi, gue bersihin ya, gue sikatin, nanti gue airin lagi baru gue taruh, karena gue lebih suka ya apa-apa yang sudah bersih. Nah tapi memang lagi-lagi terkadang gue membeli hand tools ya, power tools bukan pribadi gue sendiri yang make ya, jadi memang banyak beberapa karyawan yang pakai juga, jadi kadang-kadang kita agak sulit kecuali memang barang personal pribadi punya gue sendiri. Nah ini sedikit bercerita ya guys ya. Ya guys, ini next yang selanjutnya ya. Di sini bisa lu lihat ya. Di sini ada 3 buah ya. Di sini ada 3 buah palu ya, atau martil ya, atau hammer ya. Di sini ada 3 buah ya. Ini dari brand Inku juga sama ya. Nah, ini bisa lu lihat ya. Ini rubber ya. Ini adalah palu karet ya, Di sini gue beli. Di sini ada 2 ya, ada 2 size dan 2 tipe yang berbeda ya. Nah kalau dari kalian ada yang bertanya-tanya bedanya apa ya, ini kan juga sama-sama karet ya guys. Nah yang pertama adalah gue mau bahas untuk yang warna color black ini ya. Ini yang black ini lebih kecil ya, lebih ringan. Dan ini 8 oz ya, ini 8 oz, gue lupa inget, kurang lebih sekitar mungkin 200 gram ya, 200 gram, dan ini agak lumayan besar ya. Ini kali 2-nya kurang lebih ya. Di sini ada 16. Iya benar, kali 2-nya ya. Di sini ada 16 oz ya, berarti kurang lebih sekitar 400 gram ya. Nah, jadi gini guys. Apa yang membedakan? Rubber yang black ya dan yang white. Nah, jadi yang membedakan itu adalah kalau yang hitam ini, yang color hitam ini adalah hard rubber ya. Jadi dia punya tekstur karetnya itu lebih keras. Dan yang warna putih ini ya, ini adalah soft rubber ya, Nah dia punya karakter karetnya ini lebih empuk ya. Jadi lebih empuk ketimbang yang warna hitam. Nah ini sedikit gue ulas ya. Nah sebetulnya fungsi dari martil karet ya, atau rubber hammer seperti ini fungsinya adalah pada saat kalian melakukan pekerjaan yang memang gue bisa katakan itu harus finishingnya bagus, rapi. Contoh umpama kayak kalian kan nggak mungkin memukul kayu keramik menggunakan martil besi ya, yang steel. Nah itu nggak mungkin. Nah pasti kalian akan membutuhkan nih yang hammer rubber seperti ini. Nah ini diperlukan sekali. Nah ini kalau pribadi dulu standar bengkel gue itu harus ada ya guys. Ini rubber hammer ini harus ada. Jadi nggak bisa semuanya martil yang memang steel aja, itu nggak bisa. Nah lagi-lagi nih guys ya, ini gue cukup suka dari brand Inku adalah kenapa ya guys. Inku tuh bener-bener kalau menurut gue ya, kalau Inku bisa konsisten dengan yang pertama kualitas ya, yang kedua itu price ya, gue yakin banget dia akan bisa menyaingi kompetitor yang sudah lebih dulu masuk ya, yang lebih lengkap. Gue nggak usah sebutin, mungkin kalian sudah tahu ya. Yang tetangga kita yang lebih lengkap adalah yang pertama power toolsnya lengkap ya, yang kedua hand toolsnya lengkap. Nah
Coba guys, bayangin ya. Ini yang gue suka dari Inco adalah Inco power toolsnya lengkap, hand toolsnya lengkap ya. Sebetulnya bukannya gue tidak mengulas untuk masalah Inco untuk power tools lebih dalam ya. Tapi memang masih membutuhkan waktu ya. Karena memang masih banyak alat-alat yang belum memang gue ulas ya guys ya. Makanya satu persatu kita akan ulas. Nah kebetulan ini sudah mepet sekali. Nah ini gue udah perlu banget untuk menggantung di background ini ya. Ini makanya gue perlukan beberapa hand tools ya. Nah ini guys, lu bisa lihat ya guys. Di sini lagi-lagi dari brand Inco ya guys. Di sini selalu ada tulisan pattern numbernya ya guys. Jadi orang itu ini yang gue tangkap adalah supaya kompetitor-kompetitor yang lain ya tidak bisa mengcopy atau menyerupai ya. Ini menyerupai bener-bener yang dibuat sama Inco desainnya. Nah ini lagi-lagi keren banget. Dan ini nih guys yang gue suka dari Inco, ini grip rubbernya ya. Ini bener-bener soft banget. Ini gokil guys kalau menurut gue. Gokil banget. Ini gue suka banget memang lagi-lagi. Ya guys, ini yang terakhir ya guys. Nah ini yang terakhir ya, ini ada martil ya. Ini kalau orang suka bilang ini disebutnya martil kambing kali ya bilangnya kalau nggak salah sebutannya ini martil kambing ya nih guys. Jadi guys, ini martil ini bukan cuma hanya beda di kepala ya, tapi bisa lo lihat ya, ini ya, ini ujungnya tuh bener-bener berbeda ya. Bisa lo lihat ujung yang di sini ya dengan ujung yang ini bener-bener banget berbeda. Nah mungkin di sini untuk menandakan untuk bentuk yang seperti ini ya bawahnya desainnya. Nah ini mungkin untuk martil yang memang steel ya, yang memang steel. Dan ini yang gua rasain bener-bener build quality-nya nih keren banget dari brand Inco tuh bener-bener gue cukup salut ya. Dan di sini nih yang gue rasakan ini fiberglassnya ya, yang di sini nih bahannya sepertinya nih kokoh banget, kuat banget. Dan yang ini guys, ini yang gue sukanya ya, yang gue suka banget ini finishing di sini steelnya. Ini nih di pernis ya, ini bisa lo lihat di sini ya. Ini bener-bener di pernis. Ini tuh bener-bener kalau lu lihat ini mungkin kelihatan di kamera ya, dia seperti glossy kelihatannya. Ini memang bener-bener di pernis. Ini keren banget kalau menurut gue, lagi-lagi cakep banget ya. Nih desainnya cakep banget. Ya guys, untuk martil kambing ini nggak begitu mahal. Ini harganya berkisar sekitar 60 ribuan ya. Ini sekitar 60 ribuan dan yang rubber ini 60 ribuan juga. Dan yang ini yang blacknya ini ya, ini kurang lebih berkisar sekitar 40 ribuan kalau nggak salah. Sebetulnya kemarin itu gue sempat ingin membeli martil yang kepalanya bulat ya, dan yang seperti modelnya yang dogem ya, yang 1 kilo 2 kilo. Nah itu sebetulnya gue perlu juga untuk yang kayak begitu. Nah tapi kebetulan ya, jadi ada beberapa satu toko yang memang tidak lengkap. Jadi martil yang ini gue beli satu toko ya. Nah ini cuma aja ada martil variannya seperti ini aja. Jadi tidak ada, dia nggak ngeluarin, bukannya nggak ngeluarin, dia tidak jual untuk tipe-tipe yang lain. Nah tipe-tipe yang lain ini banyak, itu tempatnya biasanya yang pernah gue lihat di Medan yang banyak ya guys. Nah tapi ya untuk ngirim martil seperti ini, gue kemarin sempat mau beli 3 martil untuk varian tipe yang lain ya. Untuk gue sempat mau beli 3. Nah itu 3 itu ongkosnya mahal banget ya, melebihi harga dari martilnya sendiri gitu loh. Nah jadi alhasil ya akhirnya gue beli deh yang ini aja dulu ya. Nanti mungkin kedepannya kalau memang di Jakarta sudah banyak ya, nanti kita bisa pilih-pilih lagi nih guys ya untuk yang di Jakarta ya. Nah sementara mungkin untuk martilnya ya cuma hanya segini dulu ya. Mungkin kedepannya kalau memang di Jakarta ada, gue akan lanjutkan. Nanti kita akan ambil lagi brand-brand Inco yang lainnya. Oke guys, gue rasa juga nggak banyak ya pembahasan untuk gue bisa katakan ini adalah hand tools ya. Jadi mungkin cukup sekian ya perjumpaan video kita ya. Buat kalian yang belum ngopi ya, ngopi dulu guys ya. Jadi sambil nonton video ini sambil ngopi biar kalian bisa tetap fokus nih. Nah kita seruput dulu. Alhamdulillah. Oke guys, gua rasa cukup sekian ya perjumpaan kita di hari ini ya.
Nantikan terus video-video G3 Channel yang akan terus kedepannya bakal mengulas tentang hand tools, power tools ya. Semua dari mulai harga-harga yang low, mid, high ya. Insya Allah nanti kedepannya kita akan terus bahas ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di G3 Channel ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.